Aduh. Dimohon kepada Baiklah, di sini saya membacakan kembali hasil makalah kami yang yang pembahasannya pendidikan merupakan semua untuk juga kegunaannya di masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4 mengatakan pendidikan di Indonesia yang diantaranya pendidikan selenggara secara demokratis dan berkeadilan, yang tidak diskriminatif demi menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai kebudayaan dan nilai kultur dan kejemukan bangsa. Dua, pendidikan diselenggarakan berbagai satu kesatuan yang sistematik dan dengan terbukanya dan multimakna. Tiga, pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik.
Empat, pendidikan diselenggarakan dengan pemberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Kelima, pendidik diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Berdasarkan pasal tersebut, di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab bagi institusi pelaksana pendidik atau sekolah, melainkan masyarakat dan pemerintah juga memiliki andil dalam mensukseskan pendidikan nasional Indonesia. Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan di Indonesia akan memiliki output dengan kebutuhan masyarakat juga negara. Beberapa upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Satu, meningkatkan kualitas guru. Dua, memperkuat kurikulum. Ketiga, meningkatkan sarana dan prasarana. Kalau sarana prasarana sekolah itu memadai, mungkin proses belajar mengajarnya lebih mudah, efektif dan efisien. Ketiga, mendorong partisipasi masyarakat. Guru adalah seorang pendidik bagi seorang muridnya. Kehadiran guru adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan yang organisasi guru mengembangkan. Ada beberapa selain PGRI, diantaranya AMGMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran merupakan suatu wadah asosiasi perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada. Yang ke-B, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (IPI). Organisasi ini lahir 1980-an ketika Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI didirikan di Malang pada tanggal 17 Desember 1975. Organisasi profesi pendidikan yang bersifat ilmuwan dan profesi guru memberikan sumbangan dan ikut serta secara lebih nyata dan positif dalam menunaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai guru pembimbing di suatu sekolah-sekolah. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara. Yang sangat menarik sekali untuk kita ulik materinya. Dan sesi selanjutnya kita masuk kepada kritik kepada audiens yang ingin memberikan saran dan kritik yang membangun kepada pemakalah. Dipersilakan. Jika tidak ada, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengkritik. Udah pemerator. Izin pemeritik pemakalah. Kok suaranya nggak jelas? Pemakalah memaparkan makalah kalian yang terapkan itu tadi. Nggak jelasnya di mana, saudara? Dari awal suaranya kan nggak agak jelas apa yang dia diucapkan, apa isi makalahnya kurang jelas. Terus terakhirnya pun kurang semangat, makalahnya pun kurang semangat.
Mungkin kalau untuk secara yang jelas bisa jadi sinyal atau jaringan dari tempatnya Saudari Widya. Dan mungkin untuk Saudara Rizky Ramadan bisa dibaca kembali makalahnya di dalam grup kita yang telah dikirim oleh pemakalah sendiri. Cara menyampaikannya juga kurang afdol kan, kurang afdol saya lihat cara menyampaikannya, cara mimik menasinya. Apakah masih kurang tidur? Apa gimana pemakalahnya? Terima kasih kepada Saudara Rizky Ramadan yang telah memberikan saran kepada pemakalah agar penyampaian pemakalah selanjutnya bisa lebih semangat lagi dan lebih menghayati lagi untuk penyampaian materinya. Baik, untuk sesi selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi, sesi tanya jawab. Pertanyaan di audiens dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, Silakan, Linda. makalah kelompok 1 yaitu saudara dan saudari kita Widya dan Yuda Rolanda. Di sini saya ingin bertanya, jelaskanlah satu contoh fungsi dan tujuan pendidikan di Indonesia dalam bentuk nyata. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari telah menyampaikan pertanyaannya, yang dimana pertanyaannya jelaskan satu contoh fungsi pendidikan di Indonesia dalam bentuk nyata. Fungsi dan tujuan moderator. Fungsi dan tujuan. Ya, tapi dalam bentuk nyata. Kehidupan yang benar-benar ada gitu contohnya. Nyata. Dalam kehidupan nyata atau di dalam kehidupan sehari-hari mungkin ya. Yes, of course. Bagaimana pemakalah? Apakah bisa memahami pertanyaan dari Saudari Melinda? Baik, bisa. Silakan untuk audiens, tinggal 2 pertanyaan lagi. Silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, izin moderator. Izin kepada pemakalah. Pemakalah kelompok 1 yaitu Widya dan Yuda Rolanda. Di sini yang ingin saya tanyakan, tadi kita sudah membahas tentang fungsi, tujuan, dan hak dan kewajiban seorang guru. Jadi, apabila suatu kewajiban seorang guru itu tidak tercapai atau tidak terlaksanakan di dalam sebuah lembaga, apakah ada sanksi yang akan diberikan kepada guru tersebut? Dan sebagai kepala sekolah, hal apakah yang harus kita lakukan untuk merubah hal tersebut? Sekian, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, sudah Saudari Murni Sania telah menyampaikan pertanyaannya, yang dimana saya ulangi pertanyaannya, apabila hak dan kewajiban seorang guru tidak terlaksanakan, apakah ada sanksi untuk guru tersebut dan bagaimana kebijakan kepala sekolah terhadap guru yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya? Benar seperti itu, Saudari? Iya, saudari moderator. Bagaimana pemakalah, apakah memahami tanya? Nah, iya bisa. Sudah memahami. Bagaimana diulangi? Ya, lanjut. Lanjut. Lanjut satu pertanyaan lagi, teman-teman. Silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Untuk para audiens, mungkin bisa sambil mencari jawabannya atau nanti dapat menambah jawaban dari pertanyaan dari saudari kita. Yang dimana pertanyaan pertama dari saudari Melinda, saya ulangi kembali pertanyaannya, yaitu jelaskan salah satu fungsi dan tujuan pendidikan di Indonesia dalam bentuk nyata. Pertanyaan yang kedua dari saudari Murni Sania, yang pertanyaannya, apabila kewajiban seorang guru tidak terlaksanakan, apakah ada sanksi untuk guru tersebut dan bagaimana kebijakan dari kepala sekolah menangani terhadap guru yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya? Baiklah, saya di sini mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Melinda. Yang pertanyaannya fungsi dan tujuan pendidikan Indonesia di dalam dunia nyata. Fungsi dan tujuan pendidikan di Indonesia mewujudkan peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya dalam mengembangkan potensi spiritual atau yang ada dalam diri peserta didik itu, pemerintah akan memberikan bantuan-bantuan melalui bantuan membantu sarana prasarana di sekolah, dan pemerintah juga memberikan atau memberikan peraturan bagi sekolah-sekolah bagi peserta didik yang berminat di bagian sesuai dengan keinginannya, seperti kalau sekarang kan sudah kurikulum merdeka, jadi anak itu bisa mengembangkan potensi diri yang sesuai dengan minatnya atau yang ada dalam dirinya. Kalau yang dulu kan ada, kalau untuk anak SMA ada IPA dan IPS. Kalau yang berminat ke IPA, dia ke situ
yang bagian dunia ilmu ilmiahnya, kalau ingin ke IPS yang ilmu sosialnya lebih mendalam, dia ada jurusannya ke situ. Begitu, saudari. Sekian dari saya. Kepada pemakalah yang menjawab pertanyaan dari Saudari Melinda. Dan kepada Saudari Melinda, apakah bisa memahami jawaban dari pertanyaan dari Saudari? Kepada saudari pemakalah Widya, coba tarik ke dalam diri saudari sendiri bagaimana fungsi dan tujuan pendidikan bagi saudari dalam kehidupan nyata. Kalau itu tadi kan buat yang umum. Kalau untuk saya pribadi ya, untuk bisa ilmu itu membuat saya menjadi lebih dewasa dari awal saya tidak mengetahuinya, belajar demi belajar saya memahaminya. Fungsinya, tujuannya? Saya bisa membedakan mana yang baik dan buruk, menjaga mungkin dalam dunia nyata memudahkan mendapat pekerjaan. Kalau dalam agama mendapatkan ridho Allah, kan bagi orang-orang yang berilmu, Allah akan meninggikan derajatnya. Jadi semuanya harus menempuh pendidikan dulu. Iya, kan pendidikan tidak harus di dunia formal, di keluarga kan ada, di masyarakat. Jadi tujuannya bagi saudari untuk membedakan mana yang baik dan benar, menjadikan diri lebih dewasa. Ya, dan lebih memudahkan pekerjaan. Memudahkan pekerjaan, maksudnya mudah mendapatkan pekerjaan. Ya. Baiklah, saya kembalikan lagi kepada moderator. Jika ada saudara maupun saudari yang ingin menambahkan, saya masih ingin mendengar. Terima kasih kepada saudari Widya. Kepada pemakalah dan kepada Saudari Melinda, yang di mana pertanyaannya tadi menyangkut kepada diri pribadi gitu. Bagaimana dampak dari fungsi dan tujuan pendidikan dalam bentuk nyata dan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana tadi telah dijawab oleh Saudari Widya. Fungsi dan tujuan pendidikan dalam kehidupan pribadi seseorang pasti memiliki perbedaan dan memiliki persamaan juga. Yang dimana perbedaan tadi dapat memberikan atau memberikan pengetahuan dan pemahaman yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Dan di dalam Al-Quran juga Allah telah menyebutkan orang yang berpendidikan atau orang yang memiliki ilmu diangkat beberapa derajat dari orang yang tidak memiliki ilmu. Fungsi dan tujuan pendidikan pasti banyak sekali di dalam kehidupan nyata kita, yang dimana dahulu pengetahuan Islam belum diturunkan kepada kita dan melalui Rasulullah yang tadinya kita masih jahiliyah, di zaman jahiliyah, kita dapat mengetahui sejarah keislaman itu sendiri. Baik, dari teman-teman apakah ada tambahan mengenai pertanyaan dari Saudari Melinda? Jika tidak ada, kita lanjut untuk pertanyaan kedua. Silakan kepada pemakalah untuk menjawab pertanyaannya.
Bagaimana pemakalah? Untuk pertanyaan yang kedua, Baiklah, di sini saya menjawab pertanyaan dari Saudari Murni yang pertanyaannya, kewajiban guru, adakah sanksi terhadap guru-guru yang melanggar kewajibannya? Di sini guru berfungsi atau bertugas untuk memberikan ilmu atau mendidik karakter para siswa-siswinya dalam membentuk atau menggali potensi yang ada di dalam diri setiap para siswa-siswinya. Mungkin bagi guru yang melanggar, kepala sekolah, bagi setiap sekolah-sekolah pasti ada peraturan-peraturan tersendirinya. Mungkin kalau guru itu belum mampu menjalankan kewajibannya, kepala sekolah mungkin bertindak seperti memberi teguran dulu. Kalau guru itu belum juga mampu menjalankan kewajibannya, diberi peringatan tertulis, dan belum juga mungkin dikeluarkan atau diturunkan pangkatnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. baik, terima kasih kepada Saudari Widya yang telah pertanyaan dari Saudari Sania. Mungkin maksudnya di sini apabila kewajiban mungkin ya, karena hak itu kan suatu hal yang didapatkan oleh seorang guru gitu. Sedangkan kewajiban hal-hal yang wajib dilaksanakan atau dilakukan oleh seorang guru. Dan apabila seorang guru melanggar kewajibannya tersebut, pasti ada sanksinya. Seperti seorang guru kan memiliki kewajiban mengajar dan harus profesional. Dan apabila seorang guru tidak profesional dengan profesinya atau cara dia mengajar, maka dari pihak sekolah tertentu akan mendapatkan sanksi. Bagaimana Saudari Murni Sania? Baik, sedikit yang saya tangkap dari pemaparan pemakalah. Tadi pemakalah bilang atau sampaikan, apabila seorang guru itu tidak memenuhi kewajibannya sebagai guru, pasti ada sanksi, memang pasti kan ada. Terus kebijakan yang dilakukan kepala sekolah, yang pertama tadi pemakalah bilang diberi peringatan, yang kedua diberi SP1 mungkin, terus yang ketiga kalau memang tidak berubah juga diberhentikan. Terus lantas di berbagai lembaga masih banyak terdapat guru-guru yang tidak melaksanakan kewajibannya. Mengapa tidak dikeluarkan dari sekolah? Bukan saya kecamkan bahwa di setiap sekolah itu banyak yang makan gaji buta, bukan. Soalnya kan saya tidak ada riwayat mengajar. Jadi kalau memang dari pendapat pemakalah, berarti sudah banyak di negara kita ini guru yang dikeluarkan dari sekolah akibat tidak melaksanakan kewajibannya. Tetapi kenyataannya tidak. Banyak guru yang memakan gaji buta. Apakah seorang guru yang memakan gaji buta itu sudah memenuhi kewajibannya? Tentu tidak. Yang dinamakan di sini kan memakan gaji buta, tentu kewajibannya itu tidak terlaksana.
Memang dia datang untuk mengajar, namun dia tidak melakukan kewajibannya kepada murid yang diajarnya. Kewajiban yang seperti apa? Nah, tidak memberikan materi, tidak menjelaskan materi. Dia datang hanya duduk, diam, pulang. Itu saja. Terus kalau memang diberhentikan, kalau tidak berubah, mengapa di negara kita tidak masih banyak yang di luar sekolah? Bagaimana tanggapan dari Pemakalah? Soalnya saya masih apa ya? Rasanya belum tepat gitu. Kalau memang diberhentikan, nah, kenapa masih banyak guru-guru yang seperti itu? Mungkin masih ada teman dari Pemakala atau teman-teman yang lain. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Pemakalah untuk menjelaskan dari penjelasan dari Saudari Murni Sania. Baiklah, saya di sini mencoba memberikan satu pemahaman saya. Mungkin profesi guru di setiap sekolah mungkin ada yang banyak yang belum mampu mengajar. Mungkin sedikit profesi guru, mungkin namanya pun sudah kalau di atas mungkin di pemerintah sudah jadi kayak jadi pegawai sipil, mungkin sulitlah untuk memberhentikannya. Mungkin dirinya tidak tahu yang oleh pemerintah setempat kalau dia menjadi guru yang seperti itu. Sekian dari saya. Kalau ada yang lain, silakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pemakalah. Bagaimana audiens? Ada yang ingin menambahkan? Mungkin bisa menjelaskan kewajiban guru itu apa saja dan dilakukan oleh seorang guru dan fungsinya apa? Dari penjelasan dari Saudari Murni Sania, banyak kali seorang guru atau ada beberapa lah seorang guru yang melanggar peraturan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang guru sehingga dia tidak mendapatkan sanksi pelanggaran yang dia laksanakan atau dia lakukan. Izin kepada moderator ingin sedikit menambahkan. Silakan, Saudari Nur Hasanah Sihombing. Iya, izin kepada pemakala dan juga penanya, saya sedikit di sini akan menambahkan yang mana yang akan diberhentikan itu, sanksi yang diberhentikan itu adalah hanya kepada guru yang melakukan pelanggaran kode etik. Dalam profesi seorang guru itu ada kode etik yang harus kita jalankan. Kalau seperti yang disampaikan oleh pemakala, sanksinya diberhentikan itu adalah sanksi kepada guru yang seperti apa? Contohnya seorang guru ini lalai dalam mengajar atau seperti yang disampaikan oleh Saudari Murni Saniah tadi, memakan gaji buta dengan cara dia tidak menjelaskan materi, tidak memberikan materi, hanya datang sebagai pemenuhan syarat saja. Yang seperti itu tergantung dari kebijakan lembaga. Apakah kepala sekolah itu membenarkan seperti itu? Kemudian kalau guru yang seperti itu biasanya kebijakan dari kepala sekolah pasti ada.
ataukah dia itu mulai dari pertama tadi yang seperti disampaikan pemakalah, ada penasihatan apa segala macam kan, kemudian SP itu kan bukan hanya sekali. Nah, jadi untuk selanjutnya itu apabila seorang guru ini melanggar juga, maka dia akan dikembalikan lagi ke seperti kalau dari kebijakan sekolah ada waktu itu kami temukan seperti ini. Seorang guru ini tidak pandai gitu. Maksudnya bukan dia tidak pandai ya, tapi kan seorang guru sudah berpendidikan, tetapi pendidikan yang ditempuhnya itu belum sesuai dengan job yang diberikan kepadanya gitu kan. Nah, jadi kalau yang seperti itu case-nya dia tidak menjalankan kewajibannya itu, atau dia pas waktu itu sering terjadi keluhan dari orang tua gitu kan, orang tua murid, karena penjelasan-penjelasan yang diberikan guru ini tidak sesuai gitu. Jadi kalau yang seperti itu, kalau ada yang dari yang saya lihat itu, dia ini seorang guru ini dikembalikan lagi kepada dunia, kepada apa? Kepada pemerintah gitu. Maksudnya kebijakan yang diambil itu bukan hanya saja dari lembaga, tetapi kebijakan yang seperti ini, maka seorang guru yang ini yang kurang paham dengan profesinya itu, dia itu diberikan lagi pelatihan seperti itu. Kalau yang saya temukan. Jadi dari pelatihan eh, ke, yang dilakukan itu, maka guru ini akan profesional lagi gitu. Jadi dia itu guru bukan hanya seorang guru yang memakan gaji buta, tetapi banyak kes-kes guru yang lain yang harus diberikan penanganan gitu. Nah, jadi kalau untuk yang sampai diberhentikan itu adalah guru yang melanggar kode etik dari profesinya itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya tambahkan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nur Hasanah Sihombing yang telah menambahkan jawaban dari pemakalah, yang dimana tadi berarti kita bisa lihat di dua posisi gitu. Ada seorang guru yang tidak melaksanakan kewajibannya karena dia belum mengetahui ilmunya atau belum ahli di bidangnya. Sedangkan di posisi satu, gurunya itu sudah ada niatan atau dari diri dia sendiri gitu. Dan sanksinya sudah dijelaskan tadi berupa peringatan, dan untuk yang belum ahli di bidangnya dapat diberi pelatihan. Bagaimana Saudari Murni Sania? Baik, mungkin sudah mengerti, sudah paham dari Saudari Murni Sania karena sudah tidak bergabung di dalam Zoom kembali. Tinggal satu pertanyaan lagi, teman-teman. Apakah masih ada yang ingin mengajukan pertanyaannya? Tidak ada? Baiklah, sepertinya tidak ada. Mengingat waktu sholat zuhur sudah masuk, dan presentasi makalah kita telah dilaksanakan, dan pertanyaan juga sudah dijawab semua, maka presentasi kita pada hari ini kita tutup, yang dimana materi kita pada hari ini yaitu mengenai fungsi dan tujuan pendidikan Islam di Indonesia. Dan kita sebagai seorang guru juga harus paham pendidikan itu fungsinya apa untuk generasi masa depan ke depannya gitu. Dan tujuan pendidikan itu untuk apa? Dan semoga saja kita calon guru dan yang sudah menjadi guru dapat melakukan profesi kita sebaik mungkin, karena guru itu tidak mudah gitu. Dan orang-orang yang menjadi guru itu sangat hebat. Karena apa? Seorang guru tidak hanya berurusan di dunia saja,
Karena nanti di akhirat juga akan dimintai pertanggungjawaban berdasarkan atau materi yang kita sampaikan gitu. Apabila materi yang kita sampaikan itu benar dan tidak ada kesalahan di dalamnya dan dilaksanakan atau bermanfaat untuk anak didik kita, maka akan menjadi ladang pahala untuk kita ke depannya atau menjadi ladang pahala untuk kita di akhirat. Dan apabila kita menjadi seorang guru asal-asalan dan penyampaiannya tidak benar, maka itu bisa jadi penarik kita nanti di neraka Allah ya. Semoga saja tidak terjadi. Gitu. Baiklah, saya selaku moderator mohon undur diri apabila ada perkataan maupun perbuatan yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup presentasi kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara semuanya, sebelum terima kasih pada moderator pemakalah. Pemakalah akhirnya cuma sendiri ya, si Yudanya terpental keluar. Error Yuda. Oke, saya absen dulu ya. Ini nama-nama saudara yang sudah ada di Siada ini. Cindy ada? Cindy Yuliasari. Hadir, Pak. Ada Cindy? Ada ya? Ada, Pak. Hadir. Sukma Aini. Sukma mana? Hadir, Pak. Hadir. Laila Lestari. Hadir, Pak. Oke. Murni Sania. Hadir, Pak. Oke. Ahmad Sarkowi. Hadir, Pak. Berdua dengan Murni Sania ya, Sarkowi. Iya, Pak. Kenapa kalian berdua-dua? Titi ada? Hadir, Pak. Hadir. Maria Ulfa. Hadir, Pak. Maria Ulfa, mana Maria Ulfa? Gabung sama siapa? Apanya? Zoom-nya? Maria? Maria gabung sama Zuhro ini AMD Capne. Ada, Pak. Oh, ini Zuhro. Yuda Rolanda. Enggak ada aja ini. Melinda. Melinda ada? Pak. Hadir. Nur Ainun. Nur Ainun ada? Nur Ainun. Yunita Dewi. Hadir, Pak. Abdurrahman. Hadir, Pak. Zuhro ini hadir. Indah Dwi Lestari. Eva Aslinda. Eva. Nggak ada ya. Widya. Hadir. Febria Sangkot. Hadir, Pak. Nur Hasanah Sihombi. Hadir, Pak. Al-Huda. Rido Kefani. Radin Al-Hadi. Eni. Ada kabar. Oke. Baik, saudara semuanya, nanti moderator silakan dicatat diskusinya hari ini.
pemakalah, materi, dan penanggap. Nanti si pemakalah makalahnya akan saya review dulu, nanti ada catatan-catatan untuk diperbaiki karena ada beberapa yang kurang tepat nampaknya. Saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu di hari Kamis depan di kampus 2 Ujung Gading. Cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.